Shalom Aleichem. Apa kabar Bapak Ibu yang sudah terkasih dalam Tuhan Yesus? Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus akan anugerahnya kepada kita semua atas semua pemeliharaan dan penyertaannya sampai hari ini. Bersama ini kami Panitia Paskah 2020 ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan doa sepanjang kegiatan kepanitiaan kami yang sudah berlangsung selama ini walaupun dengan virtual atau online. Dan kami masih memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menghitung pundi-pundi yang telah kami sebarkan kepada jemaat pada masa Raya Prapaskah yang lalu, yang rencananya akan dikumpulkan pada hari Raya Paskah. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, pengumpulan pundi sedikit terlambat. Oleh karena itu, kami memberikan solusi untuk mempermudah mekanisme pengumpulan pundi-pundi tersebut dengan cara: 1. Jemaat bisa membuka dan menghitung sendiri jumlah pundi-pundinya masing-masing, kemudian mentransfer jumlah tersebut ke rekening GKI Bintaro dengan nomor rekening CIMB Niaga 8.7950 9.200 dan BCA dengan nomor 6800 926 881. Waktu pelaksanaan 1 Juni hingga 28 Juni 2020. Jemaat dapat menyerahkan pundi-pundi kepada koordinator wilayahnya masing-masing 1, 2, dan 3. Setelah selesai dikumpulkan, kami panitia akan mengambil ke kediaman rumah koordinator wilayah masing-masing. 3. Jemaat dapat menyerahkan langsung kepada Panitia Paskah di Kalpataru atau kantor media center dengan pencatatan dan tanda terima dari panitia. Waktu pelaksanaan 1 Juni sampai 28 Juni 2020. 4. Jemaat dapat menghubungi via WA, SMS ke nomor 0811 175672 atau 0821 19 18 1636. Apabila belum bisa mengirimkan pundi-pundi, kami akan mengambil di rumah Bapak Ibu. Kami sangat memahami dalam kondisi seperti ini kita tidak diperkenankan untuk bertemu langsung. Oleh karena itu, kami panitia memberikan pelayanan kami tersebut di atas. Atas dukungan, bantuan, dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah rumah tangga pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam liturgi berhimpun, panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam ibadah rumah tangga. Tuhan tetap beserta kita dimanapun kita berada. Tuhan yang Maha Hadir beserta kita. Marilah kita memulainya. Mari kita menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa.
Saudara, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Kata pembuka. Tema ibadah minggu ini adalah Trinitas, ada Roh Kudus. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa di dalam Trinitas sebagai cara Tuhan menghadirkan dirinya terdapat Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan dari Allah Bapa dan Allah Putra. Walaupun ketiganya bisa dibedakan, peran Roh Kudus sama pentingnya dengan peran keberadaan Allah yang lainnya. Mari kita menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 242 ayat 3 dan 4, Muliakanlah Allah Bapa. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dalam pengakuan dosa kita. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Pada kesempatan hari ini kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dari perintah-Mu, seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan, penyimpangan dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera yang daripada-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima berkat karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami.
dan bisa seterut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan dari damai sejahtera kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian umat Kidung Jemaat 240A, ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Berita anugerah dibacakan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19 bagian B. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Marilah kita saling memberikan salam damai. Mari kita menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 51, ayat 1 dan 2, Kitab Suci, Hartaku.
Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini. Dan kiranya Bapak Ibu tetap di rumah bersama dengan keluarga. Dan ini sudah berapa bulan kita melakukan ibadah rumah tangga semacam ini. Sekarang minggu pertama bulan Juni. Sebetulnya saya sih berharap tidak selalu direkam seperti ini, tapi kita bisa bertemu, berjumpa langsung. Doakan majelis jemaat sedang merancang sebuah pola baru, atau yang sering sekarang kita sebut dengan kebiasaan baru, atau apa itu yang terkenal itu ya saudara, agar kita tidak lagi memakai cara lama tapi menjalani hidup dengan cara baru. Tidak mudah, tapi kita akan menyesuaikannya. Kemungkinan dengan pengharapan bulan Juli kita bisa melakukannya. Saatnya kita akan mendengarkan firman saudara, dan mari kita satu dalam doa. Kami siapkan hati, kami siapkan pikiran untuk mendengar firman-Mu. Sempurnakan apa yang kami dengar, dan kiranya apa yang kami lakukan tidak sia-sia, tapi menjadikan saluran berkat. Keluarga kami terus berkatilah, rumah tangga kami terus berkatilah, sehingga ibadah yang kami lakukan walau di rumah, tapi tetap menjadi sumber sukacita. Kau pimpin kami dari awal sampai akhir, juga hamba-Mu ini, dan yang terutama agar kami mampu melakukannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Silakan. Pembacaan Alkitab. Firman Tuhan hari ini dibaca dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 12. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga: Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Penatua Rina sudah membacakan untuk kita semua dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Dan tema kita hari ini adalah Trinitas, ada Roh Kudus. Ya, saudara, kelihatannya kita perlu berulang-ulang membaca
perikop 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12 itu. Karena sekali baca sulit untuk dimengerti. Perikop yang rumit, begitu saya memberi istilah saudara ya. Sulit untuk dipahami. Kenapa begitu banyak kata-kata simbolik. Ada air, ada darah, ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Apa gitu ya maksudnya gitu ya. Memang sekali lagi saudara rumit. Nah, kenapa saudara itu tidak sederhana? Kalau kita baca penjelasannya, Bapak Ibu saudara sekalian, atau buku-buku tafsir tentang surat 1 Yohanes pasal 5 ini, Bapak Ibu, para ahli perjanjian baru mengatakan bahwa surat 1 Yohanes pasal 5 ini sebagai counter, sebagai jawaban, sebagai apa istilahnya apologetik. Ya, apologetik itu pembelaan terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Kitab ini diperkirakan ditulis abad kedua, awal abad kedua, tahun 100 sekian Masehi, saudara. Dan waktu itu umat berhadapan dengan ajaran Gnostik, itu yang pertama. Gnostik ini adalah ajaran yang sangat menekankan rasionalitas, akal. Kalau nggak masuk akal, jangan ngomong deh, kira-kira begitu. Sedangkan para rasul, para murid, pendahulu waktu itu masih fokus kepada kebangkitan dari antara orang mati. Kan nggak masuk akal. Orang mati kok bangkit. Nah, kelompok Gnostik ini betul-betul melakukan perlawanan yang sangat ketat. Tapi selain itu ada kelompok-kelompok Kristen yang memiliki ajaran berbeda, saudara. Salah satunya yang sangat kuat pada saat itu adalah kelompok Doketisme, yang mengajarkan bahwa Yesus 100% Tuhan saja. Loh, apa masalahnya, saudara? Kan bukannya bagus ya? Yesus 100% saja. Ternyata tidak sesederhana itu, saudara. Tidak sesederhana itu. Mungkin lain waktu kita mesti membahas ya teologia dasar kita atau dogma-dogma dasar kita tentang Yesus 100% Tuhan sekaligus 100% manusia. Nah, itu nanti pada saatnya kita akan bahas. Dan teologia hipostasis itu akan kita bahas pada saatnya nanti, sehingga kita punya pemahaman yang benar bahwa Yesus sempurna karena dia 100% Tuhan sekaligus 100% manusia. Nah, minggu ini kita akan berfokus tentang Roh Kudus ya, karena kita baru seminggu lalu merayakan Pentakosta, saudara, dan kita masih akan terus mengenali Roh Kudus sebagai bagian dari kehidupan kita dalam beriman. Kita akan fokus kepada eksistensi Roh Kudus ini, saudara. Agar Roh Kudus yang merupakan cara Allah tampil atau eksistensi Allah tidak diragukan lagi. Ya, kita nggak canggung-canggung lagi, kita nggak ragu-ragu lagi tentang cara Allah tampil dalam wujud, dalam tampilan, dalam bentuk Roh Kudus. Ya, kita mulai dengan memberi perhatian ayat 6. Kita bisa lihat di layar. Ayat 6 dikatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Kalimat terakhir ini yang akan menjadi perhatian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi tahu sekarang bahwa Roh Kudus ini bukan pemain figuran ya kalau film.
bukan pemeran pembantu dalam film, bukan saudara ya. Dia pemeran utama juga kalau dalam sebuah film gitu ya saudara. Dia adalah yang utama bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Karena melalui bacaan kita ini tadi, kita menjadi tahu bahwa Roh Kudus itulah yang bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini sejalan dengan pemahaman yang tertulis dalam surat 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Saya baca ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas saudara ya? Jadi sekali lagi Roh Kudus ini bukan pemain figuran, ini pemain utama yang perannya sangat penting. Jadi karunia Roh Kuduslah yang meyakinkan kita. Karunia Roh Kuduslah yang membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias itu sendiri. Itu karya Roh Kudus, saudara. Jadi membuat kita percaya Yesus aja sudah karya Roh Kudus. Nah, makanya Bapak Saudara sekalian, karunia melalui Roh Kudus tidak selalu hal-hal yang wow, hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang besar dan luar biasa. Enggak, saudara. Hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, saudara, karena membuat kita percaya Yesus Juru Selamat. Kayaknya kok gampang. Tidak, saudara ya. Ternyata itu pun karya Roh Kudus. Jadi saudara nggak perlu minder. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu saudara sekalian nggak pernah bisa bahasa roh misalkan. Saya kok nggak pernah ya Pak ya bisa berbahasa roh. Nggak usah minder Bapak Ibu. Selama saudara Kristen mah nggak masalah. Itu sudah karya Roh Kudus. Bapak Ibu nggak usah minder kalau misalkan Bapak Ibu berdoa pada orang yang sakit dan nggak sembuh-sembuh, malah mati misalkan, nggak usah minder saudara, nggak apa-apa. Selama saudara masih Kristen dan kita percaya bahwa kesembuhan adalah anugerah, ya bukan karena doa kita saja orang sembuh, tapi karena juga kehendak Tuhan. Ya, saya pernah lihat di YouTube misalkan, turunlah Roh Kudus, lalu orang kejang-kejang, kelojotan, pingsan. Saya kok nggak bisa ya, tapi nggak perlu minder saudara. Atau orang yang sakit gitu ya, lumpuh lalu berjalan, orang yang buta lalu melihat, orang yang bisu tuli lalu bicara. Tidak perlu minder saudara. Sekali lagi, karya Roh Kudus tidak melulu melalui cara-cara yang besar dan luar biasa. Karena dengan membuat saudara percaya kepada Yesus, itu sudah karya Roh Kudus. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bacaan kita ayatnya yang ke-7 ditegaskan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini harus betul-betul saya tegaskan bahwa Roh Kudus sama keberadaannya dengan Allah Bapa, Allah Putra. Dia bukan pemain figuran, dia bukan kalau sepak bola pemain cadangan, bukan saudara. Dia pemain utama. Sama pentingnya. Bapak Ibu, saya mau berikan penegasan lagi bahwa Roh Kudus itu sudah eksis dari sejak semula bersama dengan Bapa dan Firman di dalam kehidupan ini. Saudara buka Kejadian pasal 1.
Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan perhatikan ini, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu Trinitas loh saudara. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, lalu berfirman. Siapa firman Tuhan? Siapa firman itu? Adalah anak, Yesus, firman. Dan roh Allah melayang-layang. Sehingga Trinitas itu sudah eksis dari sejak semula, saudara. Ketiganya bersama-sama dari sejak semula. Jadi Bapak Saudara sekalian, Trinitas ada Roh Kudus. Iya, betul. Dalam Trinitas ada Roh Kudus. Memang Roh Kudus ada di sana bersama dengan Bapa dan Putra menjalankan tugas keilahiannya. Jadi tidak boleh diremehkan Bapak Ibu Saudara sekalian Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus adalah cara Allah tampil, eksistensi Allah. Nah makanya kita mendengar istilah tres persona una substantia. 3 person, 1 substansi. 3 personil, 1 substansi. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah ini penjelasan yang mendasar nih saudara ya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah memang kadang-kadang saudara ya, untuk mempermudah menjelaskan tentang Trinitas itu kita bisa mengambil contoh air, es, dan embun. Walaupun kurang tepat saudara, walaupun kurang tepat. Karena air, embun, dan es itu kan bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Pada saat ada air, ya, kita nggak bisa temukan pada saat cair, maksud saya, saudara nggak bisa temukan es, gitu. Saudara nggak bisa temukan es. Pada saat dia membeku keras es, tidak ada yang cair di sana. Bisa dipisahkan. Ya walaupun secara sederhana sih, ya cukup menolong sih, gitu ya, cukup menolong bahwa air itu bisa cair, air bisa membeku, air bisa menjadi gas seperti embun. Ya, mungkin contoh yang sederhana sih bisa, tapi sekali lagi sebetulnya tidak bisa menjelaskan. Karena pada saat Roh Kudus eksis di satu tempat, di saat itu juga Bapa dan Anak ada di sana. Pada saat Anak ada, di sana jugalah Bapa dan Roh ada. Mereka bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Ya kadang orang memakai ilustrasi matahari misalkan. Matahari ada mataharinya, ada terangnya, ada cahayanya. Nah tapi kan persoalannya, maksud saya ada panasnya. Kita bisa dapatkan panas di luar matahari kan, dari api misalkan. Kita bisa dapat terang tidak hanya dari matahari kan, dari lampu misalkan. Nah, mungkin sekali lagi dalam hal yang sederhana kita bisa pakai ilustrasi itu. Walau tidak tepat, Trinitas tidak demikian. Tres persona, una substantia, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena dia betul-betul satu, walaupun kita bisa kenali dari 3 pribadi. Tapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa dan tidak boleh membanding-bandingkan. Maksud saya, Yesuslah yang utama, ya, Bapalah yang utama, Roh Kuduslah yang utama. Oh enggak bisa saudara. Kita tidak bisa memprioritaskan yang satu, apalagi mengabaikan yang satu. Kita tidak perlu memperhatikan yang satu dan fokus kepada yang satu. Tidak bisa saudara. Apalagi tadi mengabaikan
yang satu. Nggak bisa. Coba saudara perhatikan, khususnya terkait Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dalam dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa tak terampuni? Kenapa tak terampuni, saudara? Karena tanpa Roh Kudus, maka semua hal tentang Tuhan akan kita tolak. Bagaimana bisa diampuni? Tanpa Roh Kudus, pengampunan Tuhan kita tolak. Tanpa Roh Kudus, kasih Tuhan kita tolak. Tanpa Roh Kudus, pengertian hikmat tentang Tuhan kita tolak. Bagaimana kita bisa mendengarkan pengampunan, menerima pengampunan, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, menghujat Roh Kudus? Itu dalam arti kata menolak Roh Kudus. Sehingga jadi tak terampuni karena selamanya kita tidak menerima Kristus. Itu maksudnya, saudara. Jadi bukannya kok tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Kecuali saudara tidak pernah mau menerima pengampunan itu. Dan itu berawal dari menolak Roh Kudus. Ilustrasinya kan seperti gini loh, saudara. Ada pencuri sudah direkam CCTV. Tapi waktu ditangkap pencurinya terus mengelak. Bukan saya itu. Lah ini mukamu kok jelas-jelas. Enggak, itu orang pakai topeng. Pokoknya dia mengelak, terus sudah ditangkap pun dia mengelak. Masukkan ke penjara dia mengelak. Di pengadilan pun dia mengelak. Bagaimana dia bisa menerima pengampunan kalau dia terus menolak? Dia mengakui bersalah, menerima hukuman, selesai masa hukumannya, dia bebas. Tapi dia terus menolak, maka dia tidak akan pernah menerima pengampunan. Semacam itulah jika kita menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali mengingatkan bahwa di dalam Trinitas ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah karismata, karunia dari Tuhan untuk memperlengkapi saudara dan saya. Kenapa kita perlu dilengkapi? Seperti khotbah saya beberapa hari yang lalu, maksud saya hari Minggu yang lalu, saudara. Ketika ada Roh Kudus, saudara makin berdaya. Kita lemah, diisi Roh Kudus, memiliki Roh Kudus, maka kita punya daya. Masih ingat apa istilahnya, saudara? Dunamai, kuasa, punya pengaruh, punya dampak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, contoh yang paling kelihatan adalah dari khotbah Petrus itu, saudara. Mari kita membuka dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 17 sampai 21, saudara. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara bisa melihat kutipan khotbah Petrus ini dari Yoel pasal 2. Ayat 28 sampai 32. Yang ingin menggambarkan ketika Roh Kudus berkarya, bekerja, maka memampukan orang itu, orang yang menerimanya, orang yang dipenuhinya, menjadi orang-orang yang produktif, yang kreatif. Nah, jadi sekali lagi saudara, bagaimana cara ngetes ada Roh Kudus atau tidak dalam diri saudara? Saudara bisa melihat karya saudara, pekerjaan saudara. Karena tidak ada Roh Kudus yang membuat saudara menganggur. Nggak ada saudara. Tidak ada. Tidak semua pekerjaan, tidak semua karya itu karena dorongan Roh Kudus. Tapi tidak ada Roh Kudus yang membuat kita berdiam diri, tidak mengerjakan sesuatu. Tidak ada. Semua Roh Kudus menolong kita untuk melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur, bersukacita karena Roh Kudus telah Tuhan anugerahkan kepada hidup kita untuk memperlengkapi kita. Dan Roh Kudus yang juga adalah Allah sendiri telah menjadikan kita sumber berkat dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersatu hening sejenak. Kita akan berdoa. Tuhan kami, untuk pertama sekali bersatu dalam doa, mendoakan saudara kami yang mengalami pergumulan, khususnya yang sakit. Kami mendoakan Oma Evi Manangkalangi, Bapak Ibu Juhri, Ibu Ismara Sihombing, Bapak Mami Katamsi, Saudara Boni Saragi, dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Dengan kuat kuasa-Mu, kesembuhan itu terjadi. Engkaulah yang memulihkan pergumulan dan kehidupan kami. Seperti juga kami semua saat ini sedang mengalami pergumulan besar karena virus COVID-19 ini. Hanya Engkaulah yang mampu memulihkan kami Tuhan. Engkau yang menolong dan memberkati kami, khususnya keadaan ekonomi kami. Agar kami tetap memiliki gairah dalam bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan dan kehidupan kami. Dengan kreativitas yang Engkau berikan, karunia yang Engkau berikan, kami berkarya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami menjadi sumber berkat dalam kehidupan ini. Itulah karya terbesar yang mampu kami lakukan. Ketika kami adalah sumber sukacita, sumber solusi, sumber berkat, sumber jalan keluar bagi sesama kami. Secara khusus, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pergaulan mereka. Beri kesabaran pada anak-anak kami agar tetap bersedia di rumah. Bertahan dengan segala sesuatu yang pasti tidak menyenangkan bagi mereka. Di usia bermain mereka harus ada di rumah. Membatasi diri mereka. Tuhan kami berdoa agar ini semua segera lalu. Anak-anak kami bisa bersekolah kembali. Bertemu teman-temannya kembali. Bersosialisasi kembali. Dan meniti masa depan mereka kembali. Sebagai pejuang-pejuang yang hebat di masa mendatang. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, agar terus setia dalam pelayanan mereka, walaupun dengan cara yang baru, new normal, keadaan normal yang berbeda dengan biasanya.
tapi kami ingin berusaha mampu melakukannya. Tolong kami, dalam bergereja pun kami ingin menerapkan cara baru tersebut. Berkati negara dan bangsa kami, para pemimpin kami khususnya, karena mereka melakukan yang terbaik, mengambil keputusan yang terbaik, menjalankan tugas-tugas mereka dengan cara yang terbaik. Sehingga kami boleh lepas dari pergumulan ini dan beroleh sukacita kembali. Inilah doa kami, permohonan kami, pengharapan dan ratapan kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dasar persembahan. Saudara-saudara, dengan menyadari akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, marilah kita ucapkan syukur atas kebaikan-kebaikannya. Melalui persembahan tersebut, kita akan terus memuliakan Tuhan sang sumber kehidupan. Selain itu, melalui persembahan kita mendukung pekerjaan Tuhan lewat gerejanya. Maka dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga sampai hari ini kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sebagian yang kami punya. Kiranya apa yang kami anak-anak-Mu ini berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 184 ayat 1 dan 3. Engkau milikku abadi. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.